Hai Sobat Healthy, Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Kita berjumpa lagi dalam podcast kesehatan Rumah Sakit Pelabuhan. Sobat Healthy, untuk episode kali ini saya akan menghadirkan salah satu dokter gigi yang ada di Rumah Sakit Pelabuhan. Beliau adalah Dr. Gigi Bahrul Helmi. Selamat pagi Dokter Bahrul. Ya, selamat pagi Bu. Ya, sehat-sehat Dok? Sehat alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Sampai dengan saat ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir kembali nih Dok, menuhin podcast kita ya, bagi-bagi sharing-sharing pengetahuan dengan Sobat Healthy Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Ya. Nah Dok, terkait dengan karena dokter kan dokter gigi nih Dok ya. Dokter gigi benar banget. Kita ngobrol-ngobrol aja nih Dok tentang kesehatan gigi dan mulut. Mungkin kan selama ini sih banyak orang beranggapan bahwa kadang mengenyampingkan ya untuk kesehatan gigi, kebersihan gigi, perawatan gigi, kemudian juga kesehatan area mulut seperti itu. Padahal kan sebenarnya sangat penting sekali ya Dok ya, karena yang kita tahu kita tahu ini justru kalau gigi dari gigi yang bolong aja nanti merembet ke mana-mana ya Dok, seperti itu ya. Nah Dok, saya ingin tahu nih Dok, seberapa pentingnya sih Dok kita menjaga kesehatan gigi dan mulut Dok? Oke, ya selamat pagi semua, selamat pagi Bu Yeni. Jadi kesehatan gigi dan mulut itu terkadang orang anggap ini sih nomor 2 deh. Jadi sering dianggap baru sakit baru datang ke dokter gigi. Nah, karena mungkin karena takut juga kali ya Dok. Mungkin lihat alatnya udah takut. Ya, dengar suara bongnya itu ya Sobat ya. Jadi udah parno dulu. Tapi sebenarnya kalau memang takut berarti harus pintar menjaganya. Nah, itu betul. Sebenarnya simpel sih Mbak ini menjaganya itu seperti menggosok gigi aja. Waktu kecil mungkin diajarin sama orang tua, jangan lupa gosok gigi ya kalau malam sebelum tidur atau pagi hari. Nah, dan itu benar sekali. Semakin sering kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, itu kita terhindar dari penyakit gigi dan mulut. Karena memang kalau sudah banyak masalah, gigi bolong, gigi busuk, itu pasti mengganggu. Dan bukan hanya mengganggu mulut saja, bisa kemana-mana, bisa bikin yang ekstrimnya itu jantung, penyakit jantung. Oh sampai ke jantung sampai ke juga jantung ya. Coba bayangkan Sobat Healthy, ternyata dari gigi bisa lari ke jantung, sedangkan pepatah kan kadang ada yang mengatakan lebih baik sakit gigi dibanding sakit hati ya Dok. Nah ini malah larinya ke jantung. Nah Dok, saya ingin tahu Dok, sebenarnya seberapa idealnya sih kita tuh menggosok gigi dalam satu hari. Nah kita kan kalau misalkan dari kecil itu diajarin, oh ya tiap pagi gosok gigi. Nah menurut keilmuan dari dokter sendiri sebenarnya berapa kali kita nih disarankan untuk gosok gigi? Oke. Sebenarnya menggosok gigi itu dalam sehari tidak harus terlalu sering juga. Tiap mandi gosok gigi, tiap ketemu wastafel gosok gigi enggak juga. Kalau mandinya sehari sekali berarti cuma 1 kali dong. Iya, betul. Kan ada yang mandi sehari 3 kali. Beda-beda. Cuma yang lazimnya aja, yang normalnya aja itu 2 kali. Atau memang kalau sibuk sekali orangnya gitu ya, cukup malam saja. Tapi kadang-kadang kan kalau pagi bau mulut nggak enak ya kalau nggak gosok gigi. Tapi justru menurut saya yang paling penting itu di malam hari sebelum tidur. Oh, baik. Karena kita seharian habis makan, aktivitas, semuanya terus langsung dibawa tidur. Kadang-kadang nggak cuci muka langsung tidur. Akhirnya sisa makanan. Kadang malah cuci kalau untuk perempuan-perempuan mungkin ya, Sobat Healthy mungkin kan di rumah kadang kita ngutamain dulu abis pakai make up nih sebelum tidur kita bersihin wajah kita gitu ya. Tapi kita lupa menggosok gigi gitu ya Dok sekali. Ya. Padahal itu sama pentingnya ya Dok ya. Jadi mukanya ingat, giginya lupa. Nah. Oh iya. Baik. Jadi kenapa penting banget di malam hari kita sebelum tidur? Karena di malam hari itu pertama air liur kita itu jumlahnya lebih sedikit Mbak ini. Karena air liur itu mengandung bakteri yang bisa membersihkan sisa makanan. Yang kedua, jadi otomatis lebih kering mulut dan tenggorokan ya Dok. Oh, jadi rasanya lebih asam. Dan asam ini semalaman dia bakal menghasilkan bakteri-bakteri yang bisa membuat gigi jadi berlubang. Oh gitu, mengiritasi gigi kita ya. Jadi seperti itu Dok. Proses pembentukan karies itu lebih kuat, lebih hebat di malam hari dibanding di siang hari atau pagi hari. Kenapa? Karena kita siang hari kita punya air liur.
kita bisa kumur-kumur, kita aktivitas. Jadi ada antibakterial alaminya. Tapi kalau di malam hari itu nggak ada, semuanya nggak ada. Jadi terkena kariesnya cenderung besar. Tapi kalau kita menggosok gigi, sisa makanan sudah hilang. Dari pasta gigi juga ada fluoride. Ya. Fluoride ini bisa melindungi lapisan. Jadi asam itu tidak terlalu banyak terbentuknya. Nah, jadi pas pagi hari kita bangun, cukup dengan kumur-kumur karena pasti mulut terasa asam. Oh iya dok. Tapi makanan sudah tidak ada sisa makanan. Kita cukup kumur-kumur saja sudah seger. Oh karena tadi malamnya kita sudah gosok gigi ya dok ya. Oh benar baik, sekali. iya iya. Nah itu sangat membantu banget. Nah, tapi kalau dibiarkan saja, akhirnya giginya menjadi asam, menjadi gampang rapuh. Nah, karies gampang terbentuk. Iya iya. Disitulah bahayanya. Dan bakteri-bakterinya itu ada bakteri anaerob. Nah ini bakteri bahaya banget buat gusi, buat gigi. Nah itu berbahaya. Kenapa? Sampai dibilang bisa penyakit jantung. Kok bisa ya dok? Iya. Hubungannya? Karena anggap aja giginya ada yang bolong nih. Terus terbentuk bakteri anaerob karena keadaannya asam. Itu bakteri anaerob itu terbentuk mungkin dari sisa makanan yang menyelip di gigi yang bolong itu ya dok Bisa ya. jadi karena keadaan mulutnya yang asam mbak ini. Oh kadang. Iya. Oh Jadi kan seperti dia itu. udaranya sedikit, dia anaerob. Nah dia masuk ke dalam gusi, masuk ke dalam peredaran darah. Dan kalau bakteri udah masuk ke dalam peredaran darah itu bisa ya kemana aja, muter ke jantung, kepala. Oh, gitu, ini yang Dok. bisa ikut proses mendukungnya terjadi kerusakan pada organ tubuh yang lain. Oh baik-baik. Mungkin dok karena kan banyak juga ya dok ya pasien dengan keluhan. Oh saya sering pusing seperti itu kan. Sampai di CT scan dia nggak ketemu nih gitu kan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya dokter dokter spesialis penyakit saraf itu menyarankan coba deh ke dokter gigi gitu ya. Jadi memang benar ya dok ya awal muasalnya itu dari gigi. Jadi tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut sobat-sobat healthies. Nah dok, saya juga ingin tahu sih dok, kan ada juga tuh yang namanya obat kumur ya, kayak misalkan ada beberapa obat kumur yang dijual di apotik atau di mall-mall seperti itu. Nah itu korelasinya seberapa pentingkah untuk kesehatan mulut, gigi dan mulut? Dalam arti kata gini, kan kadang nih ada orang yang udah terbiasa kumur-kumur seperti itu. Nah itu pemakaiannya, penggunaannya seperti apa? Apakah berdampingan setelah sikat gigi baru kumur-kumur, atau kumur-kumur dulu baru sikat gigi, atau dengan obat kumur itu bisa menggantikan tugasnya, fungsinya dari sikat gigi dok? Oke, jadi gini, obat kumur itu sebenarnya penggunaannya tidak wajib untuk orang yang sudah giginya sehat. Gigi sehat itu dalam arti kata tidak ada yang berlubang gitu ya? Dia rajin menggosok gigi, menurut saya tidak diperlukan obat kumur. Karena banyak obat kumur yang mengandung zat kimia yang berlebih, dia mengandung alkohol juga, justru mengiritasi. Gitu dok. Mengiritasi mukosa mulut, gusinya diiritasi. Akhirnya pas pagi harinya kering, produksi salivanya jadi malah gitu sedikit. ya, bisa mengurangi produksi saliva ya dok. Iya, dengan pemakaian yang berlebih, continue berlebih, justru obat mulut yang dengan campuran kimia yang tertentu dan ada mengandung alkohol yang cukup banyak itu tidak disarankan. Tapi untuk kasus tertentu dengan pasien yang kasus seperti gingivitis. Gingivitis itu apa tuh dok? Gingivitis itu gusi berdarah. Sariawan gusi mungkin ya dok ya, istilahnya apa beda bukan. Dok? Kalau sariawan gusi mungkin karena trauma ringan, trauma dari makanan, trauma tergigit atau jatuh, itu sariawan, atau kurang vitamin C juga bisa. Kalau gingivitis itu awalnya dari plak. Nah ini gara-gara nggak gosok gigi mbak ini. Gitu dok. Plak ini kan sisa makanan nih. Iya. Nah, udah sebulan, 2 bulan nggak gosok gigi, plaknya jadi mengeras. Tapi kali dok sebulan 2 bulan gosok gigi sobat healthies. Iya, jadi mungkin banyak makan manis, banyak gitu yang ya? lengket-lengket. Kan kalau nggak digosok nggak bisa. Jadi harus digosok. Kalau kumur saja itu cuma dia masuk ke sela-sela, karena kalau yang sudah keras itu harus disikat ya. Harus digosok ya, supaya baik. dia bisa lepas. Nah, plak ini bakal jadi karang. Nah, karang ini kan karang beneran kayak batu, keras. Nah, dia bakal masuk ke sela-sela gusi. Gitu. Akhirnya semakin dalam dia semakin masuk, si gusi bermasalah.
Menusuk masuk ke atau dalam sela-sela gusinya. Nanti baik. si gusi bakal reaksi nih, ada reaksi, oh ini ada benda asing nih. Nah akhirnya si gusi mengeluarkan respon tubuh, ngeluarin darah. Darah ini kan ada leukosit, ada segala macam Betul. yang untuk melawan si kuman. Betul. Akhirnya, dok kok gusi saya berdarah ya? Saya lagi gosok gigi, karena karangnya sudah di dalam. Oh seperti itu dok. Iya. Oh. Atau dok saya lagi makan yang keras kok keluar darah ya? Atau saya lagi diem aja keluar darah karena si gusinya itu udah kemasukan sama karang. Oh, seperti ini itu. harus di scaling namanya, dibersihkan karang, harus ke dokter gigi. Kita bersihin. Oh gitu. Nah idealnya berapa kali kita harus maksudnya ke dokter gigi ya dok ya, maksudnya untuk mengecek kesehatan gigi dan mulut kita nih dok idealnya. Sebenarnya gini, bisa aja sih orang, saya males dok, udah nggak sempet, boleh saja. Cuma harus rajin ke dokter gigi yang tadinya cuma 6 bulan sekali, Iya. harus 3 bulan sekali, atau bahkan sebulan sekali. Untuk yang kasusnya bermasalah ya dok ya. Untuk yang bermasalah, misalnya dok gigi saya sering linu, dok saya males lah gosok gigi, saya ke dokter gigi aja biar dokter yang bersihin, bisa-bisa aja. Tapi harus rajin ke dokter gigi dicek. Tapi untuk orang yang sehat saja, yang rajin saja, disarankan 6 bulan sekali. Berarti setahun 2 kali itu untuk Iya. yang tidak ada masalah Tidak ada dengan masalah giginya ya dok. giginya. Tapi kalau misalkan ada masalah dengan gigi, mungkin pada saat konsultasi awal nanti dokter akan menyarankan ya akan oh ini ibu harus balik lagi minggu depan atau gimana gitu ya dok ya. Sekali. Oh baik. Cuman memang kadang sih kalau untuk saya pribadi mungkin ada beberapa sobat healthy juga yang sama seperti saya masalahnya agak-agak takut ya datang ke dokter gigi. Dari luar nunggunya udah ngedenger suara bor itu kan udah gimana gitu dok. Tapi memang harus ya dok ya. Iya karena tadi sobat healthy kita dengar juga bahwa ternyata dari awal sakit gigi itu bisa merambatnya kemana-mana sampai ke jantung ya dok ya, atau bahkan ada yang sampai ke saraf ya dok ya, seperti itu. Ya takut juga sih dok seperti itu. Betul. Nah dok, balik lagi nih dok untuk kesehatan gigi dan mulutnya. Balik lagi ya sobat healthy karena kondisi kita nih masih pandemi nih. Nah ini dok terkait dengan COVID nih dok. Untuk beberapa orang yang terpapar COVID itu kan dari virus ya dok ya, dari virus menyerangnya itu kan awalnya ke saluran pernafasan, melalui hidung dan mulut dok. Nah itu korelasinya dengan kita menjaga kesehatan gigi dan mulut itu ada nggak sih dok, nyambung nggak sih misalkan kalau kita rajin bisa agak mencegah lah ya untuk terpaparnya itu, gimana tuh dok? Sebenarnya sedikit banyak ada mbak ini korelasi antara gigi dan mulut sama COVID ini ya. Jadi kan balik lagi, setiap kita habis aktivitas seharian itu kan kita pulang mandi bersih-bersih dan bersihin mulut dan gigi, termasuk hidung. Saya sedikit cerita lah, saya juga penyintas juga. Iya dok ya. Jadi saya semenjak dari terkena itu udah sembuh, saya rutin bersihin hidung. Saya pakai enak saya bersihin. Spooling ya dok ya. Oh iya. Rutin setiap saya aktivitas atau setiap saya habis praktek. Karena saya setiap hari orang kan jauhin mulut, saya malah deketin mulut orang ya. jadi saya ini sangat beresiko sekali. Iya. Sampai sekarang juga saya masih praktek rutin. Jadi saya selalu bersihin hidung saya rutin. Nah di rumah saya kumur-kumur dengan betadine gargle. Kumur-kumurnya dengan betadine. Obat kumur yang mana povidone iodine ya. Dia efektif untuk membunuh bakteri. Ini untuk saya karena saya dokter gigi. Tapi untuk sobat-sobat sekalian ya cukup kumur-kumur saja, nggak perlu pakai begitu-gitu. Kumur-kumurnya pakai apa nih dok? Pakai air biasa atau kan kadang kalau ada juga beberapa orang yang percaya yang tradisional gitu kan biasanya mencampur dengan air garam seperti itu. Apa gimana dok? Apa nggak usah? Kalau untuk kumur sebenarnya povidone iodine itu kan dia menghilangkan bakteri atau kuman atau virus yang ada di mulut. Cuma untuk pemakaian berlebih juga takutnya ada tidak disarankan ya karena bisa ada pewarnaan di giginya. Oh gitu dok, meninggalkan ini ya. Jadi kita harus habis kumur-kumur pakai betadine, kita kumur lagi pakai air putih. Jadi sisa dari zat kimia yang ada di gigi itu lepas juga. Oh seperti gitu. itu. Jadi lebih baik kumur-kumur dulu, baru gosok gigi.
Kumur dulu baru gosok gigi dok. Gigi, Oh gitu. baik, iya Jadi iya. kita hilangin itu sisa-sisa dari obat kumurnya. Kalau kita gosok gigi baru kumur-kumur kan nempel itunya si povidonium Oh gitu, sisanya. baik. Ha-ha. Tapi dua-duanya sama baik. Cuma ya bisa kita kumur lagi bisa. Terserah pemirsa saja gimana yang nyamannya. Nah, Tapi dok tadi untuk membersihkan hidung itu kan tadi dokter apa nama lainnya Spooling. spooling ya dok ya. Spooling, Itu memang harus pakai cairan NaCl ya dok ya. sebenarnya boleh cairan misalnya cairan steril atau maaf bagi yang umat muslim sambil udu kita Oh, bisa istinsa, ya, betul, itu bisa betul. mengeluarkan kotoran. Saya juga begitu, cuma saya kadang-kadang masih takut juga. Saya sebelum tidur saya semprotin pakai spooling dengan larutan NaCl yang saya Oh, masukin. itu sehari berapa kali dokter? Saya sering sekali. Sehari Karena bisa memang 4 kali, karena resiko dari Ya, pekerjaannya dok ya. Iya. Oke. Dan saya juga dulunya, walaupun saya dokter gigi, saya juga malas kadang-kadang gosok gigi kan. Tapi karena saya takut lah jangan sampai terkena COVID lagi, ya saya jadi malah rajin sekarang. Oh gitu dok. Malah Baik. malah 2 kali lebih rajin atau 3 kali. Jadi hidupnya jadi lebih sehat. Iya. Iya. Sobat Healthies, sampai sekarang kita tahu ya, jadi ya banyak tuh istilahnya sebegitu pentingnya sih kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, apalagi di zaman pandemi gini. Walau kita sehari-hari menggunakan masker, tapi kita jangan lupa ya dok ya, Iya. untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kadang kan ada, sekarang kan pakai masker nih, jadi kalau ada masalah dengan mulut bau juga nggak masalah, tapi bukan seperti itu ya dok ya. Iya. benar. Nah, balik lagi dok, untuk yang tadi nih awal muasalnya dari sakit gigi bisa lari ke jantung, Iya. kemudian ke saraf. Nah, apalagi sih dok yang bisa membahayakan ke kita sendiri nih, ke Iya. organ tubuh yang lain apabila kita mengabaikan menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Oke, jadi gigi itu hubungannya dengan daya tahan tubuh, Mbak Yeni. Oh gitu, Jadi kalau- dengan imun kita ya dengan dok imun ya. otomatis. Oh Jadi ya. kan bagus juga nih. Sekarang kan COVID ini lagi semakin imun kuat, COVID juga nggak bisa masuk ke kita. Oh baik. Nah, sama kita punya gigi bolong saja kecil, ya. Terus kita begadang, nggak tidur, ngerjain tugas, kerja sampai larut malam, berhari-hari. Dok, gigi saya kok sakit sekali ya. Terus pas periksa, bolongnya coba kecil nih. Terus saya tanya ke pasien, ibu bapak ada kemarin kecapean? Iya dok, saya capek banget di luar kota, nggak tidur. Saya nggak kasih apa-apa, saya cuma bersihin, saya tambel itu ini. Kadang-kadang nggak saya tambel dulu karena cuma kecil aja bolongnya mungkin kan. Saya suruh istirahat, saya kasih vitamin, terus dia balik, udah dok, udah nggak ada apa-apa. Oh, Jadi sebegitunya. sebegitu besarnya ya. Iya. Maksudnya imun kita juga, maksudnya kalau imun kita turun, otomatis nanti akan bisa menyebabkan ke gigi kita juga sakit ya dok ya. Oh, sampai seperti Tapi itu dok. ada juga pasien saya giginya sudah bolong, bolongnya sudah besar, mungkin sudah sampai ke tempat sarafnya, kamar sarafnya, pulpanya. Tapi dia daya tahan tubuhnya luar biasa, tidurnya bagus, pokoknya vitaminnya terjaga. Pola hidupnya hidupnya teratur ya, sehat ya. Oh ya Atau dok. memang ada orang yang memang imunnya sangat bagus. Jadi ya saya cek giginya tidak sakit, saya ketuk tidak sakit. Jadi saya mau tambel, nggak perlu dok, saya nggak sakit kok. Tapi giginya hancur sendiri, sampai hancur. Ada yang sampai remuk, sampai tinggal sisa akar, tapi dia tidak berasa apa-apa. Nah itu mungkin tertentu saja lah. Untuk sebagian orang ini ya, tidak semuanya Tidak seperti semua itu orang. ya dok Mungkin ya. dia punya imun yang memang luar biasa, beda dari kita. Nah itu Oh, gitu, Dok. pengecualian. Tapi kan masa ya giginya mau sampai hancur, Iya. nanti makannya gimana? Iya dok ya. Iya. Nah dok, kadang nih kalau misalkan kadang saya juga beberapa kali ke dokter gigi, saya ada rencana cabut gigi seperti itu kan, itu ada pemeriksaan di awal, tensi nggak boleh tinggi, Iya. kemudian ditanyakan dulu kan Iya. punya riwayat gula darah atau kencing Benar. manis Iya. seperti itu. Nah kalau misalkan tinggi nggak boleh ya dok ya, dicabut Iya. ya. Nah itu nanti akan pengaruhnya gimana tuh dok, kalau misalkan nih ada pasien datang kemudian dia punya tensi tinggi kemudian tetap maksa dicabut dan sampai dicabut tuh nanti efeknya gimana dok? Oke, begini. Jadi tindakan di gigi itu memang banyak yang berisiko. Makanya kita sebelum melakukan tindakan itu kita Wajib cek dulu, ya dok, kita screening. wajib screening ya dok Kita ya. tensi, kita perlu cek gula darah,
terus kita anamnese punya riwayat penyakit dalam apa, atau pernah berobat dengan dokter jantung atau dokter penyakit dalam, itu kita tanya semua ke pasien. Riwayat ininya ya, riwayat Itu memang ya, wah dok saya cuma mau scaling doang kok, ribet banget. Tetap saja itu harus kita laluin dulu. Makanya banyak pasien gigi yang ngeluh, lama banget sih ini kok ngumpul begini aja. Oh iya dok. Tapi itu penting sekali karena untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan Mbak ini. Kadang-kadang juga maaf ada pasien yang mau cepat aja berbohong, dia diem aja deh, ada yang begitu. Oh seperti itu. Ya, tapi dokternya harus pinter, harus cari tahu, anamnesis berulang-ulang sampai pasiennya cerita gitu. Nah ya dok ya, jadi memang apalagi di era pandemi ini ya dok ya, kami juga berharap untuk semua pasien itu harus jujur ya dok ya. Benar, harus jujur karena bukannya apa-apa, untuk demi keamanan si si pasien sendiri juga gitu kan dok. Karena kan kalau misalkan dia nggak jujur, kemudian harusnya ada tindakan itu tidak boleh dilakukan, tapi dilakukan, nanti kan imbasnya ke si pasien itu sendiri ya dok ya. Iya. Nah itu seberapa parahnya nih dok? Oke. Misalnya begini, untuk pasien yang misalnya dia berbohong, oh saya nggak ada penyakit gula dok. Terus kebetulan alat cek gula darah kita lagi habis nih stoknya. Pasien memaksa, terus dilakukanlah tindakan pencabutan mungkin masih seakar, kita ambil kecil saja, tapi kan terjadi pendarahan kayak ini. Oh jadi nanti akan mengakibatkan pendarahan ya dok ya? Itu pasien dengan gula darah tinggi di atas 200 itu berisiko untuk pendarahan, atau dia penyembuhan lukanya bisa lama. Yang harusnya 24 jam bisa sembuh, di atas 24 jam dia masih berdarah, atau lukanya jadi busuk. Nah ini yang kita hindari. Oh lukanya jadi busuk, seperti itu. Iya, karena gula darahnya tinggi. Wih, ngeri juga jadi dok ya. jumlah kuman yang di darahnya itu sangat banyak. Jadi harusnya lukanya sudah sembuh dalam 24 jam, ternyata masih luka. Kok jadi sakit, jadi bengkak, ternyata sudah kemana-mana. Oh jadi menyebar kemana-mana seperti itu ya dok. Pencabutan yang kecil, dimana pencabutan gigi yang misalnya diagnosisnya gangren pulpa, gigi yang busuk besar, itu lebih bahaya lagi, lebih riskan, lebih fatal lagi, dan bisa mengancam jiwa pasien sendiri. Oh sampai mengancam jiwa ya dok. Orang dengan gula darah tinggi dalam pencabutan gigi-gigi yang busuk dan gigi geraham, lukanya besar, itu bisa resikonya tinggi untuk pasiennya. Seperti itu. Bahkan mengancam jiwanya gitu. Atau dengan pasien darah tinggi. Iya. Sama, darah tinggi biasanya efeknya ke perdarahan. Setelah kita cabut, gigi keluar, darahnya banyak nih kan. Nah, terus kita tampon, kita dep. Dok, 1 jam kok nggak berhenti, darahnya ngalir. Iya kan? Ternyata tensinya tinggi. Memang tapi kan kalau tensi kita nggak mungkin lewat ya, karena kita pasti tensi kan. Betul. Atau pasiennya udah bahaya juga, ya kita kasih obat dulu penurun tensi. Oh gitu ya dok ya. 2-3 jam sebelumnya pasien balik lagi, ditensi ulang lagi. Baru kita cabut. Oh. Baik. Normalnya memang mungkin di 130, 120 per 80 per 90. Mungkin untuk yang di atas 150 tensinya ya ditunda dulu ya dok. Bisa kita tunda, kita kasih obat dulu, gitu aja. Atau ada penyakit lain, kita mesti tanya kelainan darah. Nah itu tuh dok, kalau misalnya ada kelainan darah, misalkan pembekuan darahnya ini gitu kan ada ya dok ya. Nah itu juga gimana tuh dok? Ini yang paling sangat riskan. Jadi, yang seperti ini kita butuh kejujuran pasien. Iya kan, karena screeningnya nggak nyampe sampai ke pemeriksaan lab itu ya. Nggak nyampe ke situ, kan harus tes lab. Betul. Karena pasien, mau gini doang mesti tes lab nih. Ada pasien yang memaksa, dok saya pengen dicabut udah nggak tahan. Ternyata dia punya kelainan darah atau dia punya riwayat perdarahan. Jadi itu yang ya diharapkan pasien bisa bekerja sama. Karena juga nanti efeknya ke pasien sendiri. Betul. Gitu, Iya dok. Terus penyakit jantung juga ya sobat healthies ya. Penyakit jantung juga Mbak ini. Kok ada korelasinya juga dengan penderita penyakit jantung? Penderita penyakit jantung biasanya kan dia memakai obat pengencer darah. Oh ya. Pengencer darah juga sama. Justru sangat paling berisiko. Oh iya. Begitu kita lakukan ekstraksi, giginya keluar, ada luka, darahnya ngucur, itu darahnya encer. Darahnya kayak air. Dan itu nggak berhenti terus kita saksin terus. Jadi resikonya tinggi. Walaupun juga nanti juga berhenti sih, tapi lama berhentinya.
Nah, pasien bisa shock dulu karena dok darah saya nggak berhenti. Iya. Nah, ini Berarti itu masuk ke screening awal pada Iya. saat mau tindakan ya dok, Benar ditanyakan sekali. mengkonsumsi obat pengencer darah tidak gitu ya. Benar. Oh iya. tapi Iya. bisa aman, tetap aman. Biasanya kita kasih obat dulu premed, lalu kita bilang ibu, bapak, obat pengencer darahnya diberhentikan dulu minimal 5 hari atau lebih baik 1 minggu Iya, atau iya. dengan izin dari dokter jantung ya atau dokter penyakit dalamnya. Gitu Mbak ini. Berarti makanya kalau konsultasi ke dokter gigi itu nggak cukup sekali ya dok. Benar. Kadang misalkan ada untuk mau persiapan tindakannya harus apa dulu seperti itu ya dok. Oke. Nah dok, terkait dengan untuk ibaratnya tuh biar kita nggak ke dokter gigi sesering mungkin nih gitu kan, karena kan takut juga ya dok. Nah untuk makanan apa aja sih dok, makanan atau vitamin apa nih yang bisa ikut memelihara kesehatan gigi dan mulut, yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut nih dok? Kita harus makan apa, kemudian atau minum suplemen atau vitamin apa yang mengandung apa gitu dok? Memang susah gampang ya. Makanan yang bikin yang enaknya ya kayak coklat, yang manis-manis tuh bikin seneng semua deh. Iya dok. Cuma kalau kita nggak, jadi gini, kalau saya mau makan coklat tuh kayak banyak, hobi saya coklat boleh, karena bikin saya happy boleh. Tapi sehabis makan coklat kumur-kumur pakai air putih. Jadi biar sisa coklat. Atau bahkan sikat gigi ya dok ya? Tapi kan kamu lagi di kantor buat saya. At least kumur-kumur aja lah, kumur-kumur pakai air seger, biar sisa yang lengketnya itu lepas, Mbak ini. Oh, sisa coklat yang ada di sela-sela gigi gitu ya? Atau apalagi kalau gigi kita bolong ya dok ya? Itu dibantu dengan kumur-kumur yang rutin. Atau habis kita makan padang, kumur-kumur. Ditelan boleh, dibuang juga boleh. Nah, itu sih triknya. Nah, kalau untuk makanan sih emang lebih baik buah ya Mbak ini ya. Buah-buahan dok. Ya, karena buah ini kan dia alami, terus dia banyak serat juga bagus, dia ngebersihin juga sela-sela gigi. Kalau makannya buahnya buah durian gimana? Mungkin sobat Elkis kan banyak yang suka juga ya sobat ya untuk buah durian. Buah durian sebenarnya saya juga mau ya. Dagingnya loh dong, bukan kulitnya. Itu sih sebenarnya nggak apa, cuma mungkin baunya aja agak lumayan ya. Paling kita minum air hangat supaya menghilangkan baunya. Nah kalau untuk sisa-sisanya ya kita bersihin aja pakai gosok gigi gitu aja sih. Jadi pada intinya buah-buahan juga ikut membantu menjaga, maksudnya memelihara ya dok. Biar kan tadi kan dokter sampaikan memang kesehatan gigi juga, maksudnya sakit gigi berhubungannya sama imun kan. Untuk naikin imun kan kita juga kan harus menjaga makanan kita gitu ya dok ya. Mungkin vitamin, suplemen seperti itu kan dok ya. Nah untuk vitaminnya sendiri nih dok, kira-kira apakah hanya vitamin C aja nih? Kan kadang ada kalau yang saya tahu kan kalau vitamin C itu kan sebagai mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau ada yang sariawan pasti terapinya dia minumin vitamin C juga nanti sembuh, mempercepat luka. Nah, apakah itu juga bisa ya dok ya? Bisa. Jadi sebenarnya kalau atau ada vitamin suplemen lain dok? Sebenarnya sih setahu saya cuma vitamin C. Oh vitamin C. Orang yang kekurangan jadi cairan dan vitamin C lebih baik sih alami ya Mbak ini. Jadi diproduksi oleh badan. Jadi kan sariawan itu karena dia trauma biasanya. Tergigit lagi buru-buru makan. Betul iya. Atau makan tulang celetak. Iya dok. Nah akhirnya luka. Waduh sakit banget, itu udah nggak bisa dihindari. Tapi ada juga yang saya nggak luka, nggak ada trauma dok. Tahu-tahu sariawan. Nah itu biasanya emang udah defisiensi vitamin. Jadi si jaringan tuh kering. Dia nggak moist, nggak itu akhirnya luka sendiri. Gitu dok. Cuma makan apa aja kok lecet langsung luka. Oh gampang lukanya ya. Tapi kalau jumlah cairannya cukup, jadi mulutnya tetap terjaga lembab. Jadi menjaga mulut lembab itu paling penting. Karena dengan mulut yang kondisi mulut yang kering justru jadi asam. Seperti itu dok. Emang kita punya air liur yang bersihin ya, yang bikin jadi basah lagi. Tapi kita harus bantu dengan banyak minum air putih, makan buah. Jadi menghindari rokok. Nah itu dok, terkait dengan rokok nih dok, kan rokok itu kan nikotinnya ini ya nak. Bener ya dok, bener nggak sih kalau misalkan perokok itu kan ada nikotin lama-lama itu akan menyebabkan karang gigi ya dok, betul? Atau gimana dok? Sebenarnya nikotinnya cuma menyebabkan pewarnaan aja, stain.
Jadi Pewarnaan dari gigi kita. giginya, dari nikotinnya itu bakal jadi giginya jadi flek, jadi ada fleknya, jadi kuning atau iya. kopi, jadi hitam-hitam. Nah, Karena mengandung kafein ya dok ya. Tapi kalau kita malamnya gosok gigi rajin biasanya sih sudah hilang. Tapi kalau udah dibiarkan berminggu-minggu, berbulan-bulan itu nempel, si stainnya ini nempel. Nempel akhirnya nempel ke dalam lapisan gigi. Oh gitu dok. Akhirnya si stainnya ini kita kerok, giginya jadi lapisannya jadi terkikis. Jadi terkikis ya dok ya. Otomatis terkikis. Jadi gitu. biasanya kita pakai obat, pakai cairan lah kita gosok. Cuma memang susah, cukup susah. Jadi makanya ada orang yang dok saya mau putih gigi bisa. Nah itu dok, whitening tuh, maksudnya kan yang gitu kan. sekarang lagi booming juga Iya, kan. iya. Biasanya artis-artis. Benar. Jadi kalau sekarang kan banyak MC artis juga pada pakai masker ya, jadi kan gigi nggak kelihatan. Ya sebelum era pandemi kan Benar. banyak tuh booming kan yang Iya. whitening gigi itu. Nah, Jadi tapi nggak bisa lagi kuning-kuningnya lagi banyak stain langsung di veneer atau whitening nggak bisa. Tetap harus dibersihin dulu. Itu kotoran kita buang dulu, kita habisin dulu, kita scaling, kita bersihin pakai obat, kita oles, baru sesudah dia hilang warnanya, baru kita bisa whitening. Memang warna kuning yang itunya sudah masuk ke dalam jaringan si gigi itu tapi ya dok warna ya. yang di permukaan luarnya kita masih bisa bersihin. Oh, Nah yang permukaan dalamnya itu nanti kita whitening, kita bleaching. Tapi sudah itu juga si orangnya harus ya nggak boleh lagi diulangin gitu kan. Nanti ngulangin lagi, ngerokok lagi, makan makanan kayak santan juga itu menyebabkan pewarnaan. oh santan Iya, dok. iya. Yang dari bahan kunyit itu. Oh, ya, yang kunyitnya ya. Tapi iya. kalau santan kelapanya Nggak terlalu, kan warnanya putih. nggak terlalu. Itu lumayan masuk penetrasinya lumayan ke dalam permukaan Oh, gigi. baik. Jadi percuma aja kita udah whitening, udah bleaching segala macam, tetap aja kita begitu. Atau tiap hari makannya yang mengandung Iya, itu, iya. ujung-ujungnya berubah lagi warnanya. Oh, gitu dok. Malah nanti lebih susah lagi kita ngilangin si warna ini. Iya. Sebenarnya veneer itu bagus, ada orang pengen giginya kinclong. Sebenarnya bahaya nggak sih dok untuk yang kadang sobat healthies mungkin penasaran juga ya sobat ya, bahaya nggak sih nih kita nih mutihin gigi gitu? Kan yang saya tahu kan itu pakai zat kimia dok. Apalagi sekarang itu saya lihat banyak iklan-iklan online itu yang jual pemutih gigi secara. Nah itu seperti apa tuh dok? Jadi gini, orang kan pengennya giginya putih, coba ini. Iya, putihnya tapi kan putih. Putih. Beda kan dok? Putih alami. Nah iya. Kalau veneer itu kan memang dia dilapisin sama kayak semacam crown atau semacam depannya aja kita tutupin pakai tiruan. Itu veneer. Nah, itu veneer yang benar-benar orang veneer yang putih. Nah, itu kita pakai. Putih banget gitu ya. itu juga nggak bagus juga menurut saya. Kurang tapi ya kalau orang suka ya kenapa enggak, apalagi punya uang ya. Betul. Karena biaya juga mahal. Tapi paling nggak cukup bersihin karang sekali 3 bulan atau 6 bulan sekali itu udah terjaga sebenarnya. Kita udah pantau, cukup dibersihin aja Pak. Nah, tapi ada Yang penting orang, sehat ya gigi ya. Kalau datang 2 tahun nggak pernah bersihin karang, giginya udah kotor sekali nih. Memang nggak ada yang karies, nggak ada bolong. Ternyata warnanya udah berat. Udah kita scaling, udah kita bersihin pakai obat. Kok warnanya masih begini? Nah, biasanya kita rujuk ke dokter yang estetiknya. Oh iya Ada juga dok. dokter gigi yang konservasi atau estetik itu kita whitening dulu, lihat di whitening ini udah lumayan. Tapi tanya pasien, puas nggak bu? Oh nggak puas dok, silakan kita bleaching, kita lakuin lagi atau bisa di veneer terakhirnya. Jadi jangan langsung veneer aja deh gitu kan, jangan juga. Iya. Kita bersihin dulu lah semua. Kita tanya kalau pasiennya udah puas ya sudah, nggak perlu sampai ke veneer segala. Tapi kalau pasiennya nggak puas ya coba di whitening bu ya, kita whitening. Jadi whitening itu mengembalikan warna gigi aslinya. Oh gitu dok. Bukan memutihkan gigi, emang judulnya sih whitening. Tapi sebenarnya kita cuma mengembalikan warna asli gigi. Tapi kadang-kadang emang udah stainnya udah terlalu dalam susah. Jadi nggak terlalu beda. Akhirnya cuma di bleaching. Nah, Iya. bleaching ini lumayan sakit, perih rasanya. Oh gitu dok. Iya. Karena kan dia penetrasinya kuat. Nah, itu lumayan membuat gigi jadi lumayan berubah warnanya. Cuma yang namanya manusia nggak ada puasnya Mbak ini. Iya. Jadi pengen lebih terus. Betul dok Iya, ya. Iya.
Tapi memang semua tindakan kan pasti ada resikonya ada ya dok ya. resikonya. Jadi- Nah terkait sama resiko nih dok, sobat healthy juga pengen tahu kan, mungkin di sobat healthy ada yang punya masalah dengan gigi, tapi mau yang pertama nih mau ke dokter gigi takut, yang kedua di era pandemi gini itu kan takut juga nih dok ya, orang buka mau mulut. betul Iya. takut buka mulut seperti itu. Nah menurut dokter nih seberapa amannya sih pasien datang ke klinik gigi di era pandemi ini dok? Kalau di rumah sakit pelabuhan yang saya tahu memang aman ya dok ya, karena kan Kalau dari udah aman. di screening Iya, awal. Nah ini udah screening. untuk di dalam klinik giginya sendiri seperti apa nih dok? Oke, sebenarnya aman. Kita juga dari ruangan giginya juga sudah ada namanya tekanan positif negatif. Di klinik gigi Iya, kita ya dok udah ya? ada. Oh baik Jadi baik. udah ada. Untuk keamanan Jadi- dari ruangannya sendiri. Ya, jadi kan yang bahaya ini kan aerosol. Aerosol ini begitu kita ngebur, kita scan itu ada aerosol. Tapi kita udah ada tekanan negatif. Jadi si aerosolnya udah baik, kebuang keluar. baik. Nah, dan kita juga punya alat terbaru nih Mbak ini, kita punya aerosol external suction. Jadi, Aerosol external suction. Apa tuh, Dok? External aerosol suction. Jadi Nah untuk apa tuh dok? si aerosol yang diciptakan dari scaling, bur itu disedot sama alat. Nah, alatnya itu mungkin sejenis kayak penyedot, tapi dia ditaruh di atas mulut, kita sedot semua. Oh jadi kayak penghisap debu gitu ya dok ya? Kayak vacuum cleaner gitu. Jadi Oh semua iya iya. kotoran yang di mulut itu kita sedot pakai alat itu. Oh Kita sedot, baik. jadi ke dokter juga aman, Ke pasien juga aman ya aman, dok aman, ya? aman, Oh Dia siap langsung siap. ketarik. Itu sekitar 80-90% ketarik semuanya. Oh baik baik. Kemudian juga tenaga dokter dan perawatnya udah pasti pakai APD Iya, ya dok kita ya, pakai sesuai APD. standar Iya, ya. kita sesuai Jadi ibaratnya udah pokoknya sih aman lah ya. Iya. Nah sobat healthies, jadi kalau sobat healthies saat ini punya masalah dengan gigi, ingin berkonsultasi, jangan ragu, datang saja ke klinik gigi Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Udah pasti aman ya dok ya. Aman buat sobat healthiesnya, aman juga buat tenaga medisnya. Seperti itu. Nah sobat healthies, asik juga ya ngobrol-ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut. Saya juga nggak nyangka meluas banget nih dok, sangat luas sebenarnya kalau kita mau bicara tentang gigi dan mulut ya dok ya. Benar. Apalagi tadi menyangkut nanti akan ke penyakit yang lain-lainnya, ke organ yang lain-lainnya seperti itu. Nah mungkin nanti next kita bahas ya dok ya, yang lebih mendalam lagi seperti itu. Nah sobat healthies, kami Rumah Sakit Pelabuhan punya beberapa dokter gigi yang siap membantu sobat healthies untuk konsultasi. Untuk dokter Bahrul Helmi sendiri, beliau praktek di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, klinik gigi dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 4 sore ya dok ya. Jam 4 sore. Untuk hari Sabtu mungkin setengah hari dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kami juga Rumah Sakit Pelabuhan punya dokter spesialis bedah mulut. Jadi nanti sobat healthies yang punya masalah dengan gigi jangan ragu, bisa konsultasi ke dokter Bahrul Helmi. Kalau misalkan memang ada perlu tindakan lebih lanjut, dikonsultasikan. Kita juga punya dokter spesialis bedah mulut kita. Nah untuk layanan yang lainnya sobat healthies, mungkin barangkali sobat healthies mau konsultasi dengan dokter umum atau ingin fisioterapi untuk kemudian untuk pemeriksaan darahnya, kita punya layanan home care. Nanti mungkin ada nomor yang tertera di layar untuk dapat menghubungi layanan home care kami Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Jadi jangan ragu, kami siap membantu kapanpun dimanapun sobat healthies yang butuh pelayanan kesehatan di rumah. Nah, Dokter Bahrul, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya kali ini. Mungkin nanti next saya undang lagi dokter untuk membahas yang lebih jauh. Oke. Mungkin sobat healthies Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Kami tunggu masukan-masukan dari sobat healthies terkait untuk materi-materi kesehatan lainnya. Jadi nanti kalau sobat healthies ingin, saya pengen tahu dong sharing tentang penyakit jantung atau tentang diabetes, boleh nanti silakan sobat healthies bisa follow Instagram Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, bisa mend-DM di kami untuk materi-materi kesehatan apa aja sih yang ingin sobat healthies ketahui. Oke, sampai jumpa sobat healthies. Salam sehat.